namanya ya bertarung ya, yang tidak puas mereka pasti mencari keadilan ya. Cuman upaya kita dalam hal ini kita selalu melaksanakan tahapan ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata cara. Nah, itu prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabar akan Pehtem semua yang ada dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kembali lagi bersama saya Rani Malika dalam acara kita Pehtem di episode ke-44 tahun keempat edisi Kamis 18 Januari 2024. Baik, rekan Pehtem, seperti yang kita ketahui menjelang pemilu semakin banyak isu-isu politik yang terus dibicarakan, dan hari ini kita juga akan masih membahas tema seputar pemilu 2024 yang akan datang, yaitu strategi hadapi potensi PHPU 2024. Bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Hasbullah Yunur SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Menjelang pemilu yang semakin dekat Pak, kira-kira apa kesibukan KIP belakangan ini, khususnya di divisi Bapak sendiri? Di divisi kita, karena kita di divisi hukum dan pengawasan ya, kita lebih kepada penekanan pada internal, di mana kita di internal itu kan ada yang namanya struktur, dari bawah itu ada KPPS, ada PPS, kemudian ada PPK, ya, selanjutnya baru KIP. Jadi dari situ ya kita lebih pada penanganan pada konteks pengawasan. Nah, pengawasan itu salah satunya pengawasan kode etik para penyelenggara pemilu, kemudian tata cara mereka, lebih pada prinsip kepemiluan. Di antara prinsip itu ada yang namanya sifat transparansi, ya, akuntabel, ya. Tetapi kalau lebih pada proporsionalnya, ya mereka juga harus jujur, adil, ya. Integritasnya mereka juga harus teruji, ya. Jangan sampai nanti integritas mereka itu digadaikan oleh oknum-oknum ya para dalam konteks peserta pemilu yang tidak mengikuti pada aturan seperti itu. Berarti dari divisi hukum ini sendiri berarti lebih ke internal KIP sendiri Pak ya, fungsinya lebih kepada ya, internal ya, untuk pengawasan. Baik Pak, bagaimana terkait suasana pemilu di Aceh belakangan ini? Apakah masih kondusif atau mungkin sudah mulai muncul konflik-konflik antar para pemilih dari berbagai caleg Pak? Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya isu-isu yang berkembang ya, isu-isu kita lihat juga sebelumnya, kita masih dalam kondisi sangat kondusif ya. Tidak ada gejolak apapun ya, dan alhamdulillah para peserta pemilu ya juga komit ya untuk menjaga kondisi keamanan ya, ketertiban, sehingga menjelang dengan hari H itu ya kondisi Aceh juga masih terjaga, dan kita harapkan juga hasil pada pemilu itu juga berkualitas nantinya. Baik Pak, terkait dengan tadi pengawasan di internal, misalnya apakah sudah ada misalnya anggota-anggota KIP yang ditegur misalnya, dan apa contoh perbuatan yang ditegur itu? Apakah mungkin karena mereka anggota KIP mereka tidak boleh menyampaikan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon, atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, kita penyelenggara, sebenarnya tidak hanya penyelenggara, termasuk juga TNI ya, itu sebagaimana juga amanah pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya. Juga Polri ya, itu kita mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Begitu juga ASN ya. ASN sudah beberapa kali perubahan undang-undang, masuk kemarin ya undang-undang digabungkan antara undang-undang yang PNS dan P3K itu. Kita memang selaku penyelenggara negara itu memang harus netral pada prinsipnya. Tidak boleh juga mendukung siapapun, termasuk malah kecil sebagai undang-undang desa ya. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks kepemiluan ini ya, walaupun tidak diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, kita juga prinsip juga menindaklanjuti dan mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. Maka ketika ada penyelenggara negara yang sikapnya tidak netral ya, ini bisa terjadi ya pemilu yang tidak
yang tidak baik, tidak kondusif ya. Apalagi ada pro sana pro sini ya. Dan kita mengharapkan dengan sikap netral para penyelenggara dan para penyelenggara negara ya, netral ini tidak hanya berlaku di pileg dan pilpres ini, termasuk sampai dengan pilkada ke depan. Baik, berarti untuk anggota KIP sebagai penyelenggara harus netral Pak ya, tidak Harus boleh netral. berpihak. Baik Pak, sejauh ini bagaimana Bapak lihat partisipasi masyarakat? Apakah tahun ini akan lebih banyak yang memilih daripada tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat dari antusiasme. Ya, kita flashback ke belakang ya, tren Banda Aceh itu selalu rendah. Mulai dari pilkada 2012, 2000 kemudian diikuti dengan pemilu 2014, pilkada 2017 ya. Kemudian pileg 2019. Nah, kemarinlah yang partisipasi kita meningkat 78,86% ya, dibandingkan dengan pemilu-pemilu lalu. Pemilu lalu malah pilkada data di pilkada 2017 ya, itu sekitar 65%. Kemudian pileg dan pilpres itu juga hampir 60%. Pilpres malah sekitar 50 sekian persen. Apakah ada kondisi saat itu ya juga malamnya nonton bareng Piala Dunia, kita nggak tahu ya. Tapi apakah memang sikap masyarakat yang apatis ya? Memang di kota ini ya trennya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan di daerah-daerah ya, karena sifat daripada pemilih itu ya di kota itu mungkin agak lebih yang namanya ekonominya agak lebih tinggi. Mereka kadang-kadang juga menganggap ya siapapun ya biasa aja seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang ini kan agak ada pengaruh ya siapa yang terpilih ke depan, dan tentu kita harus tahu bahwa siapapun terpilih ke depan akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan daerah kita, seperti itu. Oke Pak, terkait dengan golput tadi karena rendahnya partisipasi masyarakat, ada juga masyarakat yang takut untuk memilih karena takut hasilnya tidak sesuai antara hasil yang mereka pilih dan mereka lihat di lapangan dengan hasil nanti yang keluar pada saat pengumuman pemungutan suara. Artinya mereka menganggap ada hal-hal yang direkayasa misalnya Pak. Bagaimana KIP menanggapi hal-hal seperti ini Pak? Ya, kita sebagai penyelenggara terus melakukan sosialisasi. Salah satu segmennya kita menghimbau ya dan meminta pada pemilih ya khususnya masyarakat ya supaya tidak golput ya. Walaupun golput ini memang dia ada dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, faktor internalnya ya mungkin mereka tidak terdaftar dalam sebagai pemilih. Tetapi kalau mereka tidak terdaftar, padahal ada solusi lain. Tapi karena tingkat melek politik dan tingkat pengetahuan tentang kepemiluannya masyarakat itu rendah, ya maka menganggap ketika mereka tidak daftar sebagai pemilih, ya masuk dalam data DPT, mereka ya tidak menggunakan hak pilih. Nah, padahal solusinya mereka bisa menggunakan KTP, ya datang di alamat KTP dia bisa menggunakan hak pilih. Nah, kemudian ada faktor lain, faktor satu lagi, faktor internal juga bisa melakukan pindah memilih. Biasalah yang namanya tingkat manusia ini, mobilitas kita kan lebih tinggi, apalagi perkotaan ya, mobilitasnya lebih tinggi ya, sehingga ketika mereka tidak paham tata caranya ya, untuk menggunakan hak pilih di tujuan mereka ya, dan mereka tidak melakukan pindah milih. Ini juga membuat golput, orang tidak bisa menggunakan hak pilih. Maka oleh karena itu kita selalu melakukan sosialisasi ya, kecuali pada orang-orang yang faktor eksternal tadi. Faktor eksternal macam ada orang-orang yang ideologinya sudah menyimpang dengan ideologi NKRI seperti itu. Baik, berarti solusi dari KIP ya melakukan edukasi sebaik mungkin ya. Jadi kita berbicara mengenai PHPU Pak. Apakah sebelumnya sudah pernah terjadi PHPU di pemilu-pemilu sebelumnya, dan apa yang dilakukan KIP dalam mengatasi hal ini Pak? Dari data pemilu-pemilu sebelumnya ya, kita bicara aja setelah reformasi ya, dari 2004, 2009, kemudian 2014, kemudian 2019 kemarin ya,
Kemarin lah yang 2019 itu pemilu serentak. Itu setiap pemilu ada PHPU. Itu pasti ada. Ya, adalah yang namanya orang-orang yang tidak puas terhadap dengan hasil dari pemilu. Itu juga diberi kewenangan, diberi keadilan pada orang-orang yang ingin mencari keadilan. Ya, maka oleh karena itu, ya, kita nggak perlu nggak perlu takut dengan situasi dalam menghadapi PHPU. Ya, yang namanya ya bertarung, ya, yang tidak puas mereka pasti mencari keadilan. Ya, cuman upaya kita dalam hal ini kita selalu melaksanakan tahapan ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata cara. Itu fungsi kita. Kemudian ketika kita sudah melakukan tahapan pemilu ini juga sudah sesuai dengan prosedur, walaupun nanti orang menggugat, ya, kita akan bisa berikan data-data yang terjadi kebelakangan itu, ya. Yang namanya PHP itu kan perselisihan hasil, perselisihan hasil itu. Kalau di 2019 kemarin, ya, KIP Banda Aceh itu kita ada PHPU juga, termasuk kemarin perselisihan antara dua anggota DPRK, calon anggota DPRK. Di satu dapil 3 Banda Aceh, Shah Kuala sama Ulai Karing misalnya itu. Dan ya bagi yang mencari keadilan, alhamdulillah mereka terbukti. Dan ketika terbukti di saat pengadilan MK, ya, dan kita kembalikan. Jadi seperti itu dia. Baik, berarti mengandung data. Baik Pak, tapi terkait dengan PHPU yang selalu terjadi di pemilu, berarti apakah memang ada potensi hasil suara itu direkayasa atau mungkin PHPU terjadi hanya karena ketidakpuasan saja, Pak? Berbicara data-data sebelumnya, ya, tidak hanya mungkin Banda Aceh secara umum, ya, adalah oknum-oknum memang yang bisa merekayasa. Tapi dengan ketika orang merekayasa ini kan berarti kan ada celah, ada sistem memang yang yang bisa membuat orang itu untuk berbuat jahat, ya. Tapi kalau kita lihat di pemilu 2024 ini, ya, kita sudah menggunakan Sirekap. Kalau dulu situng namanya. Situng itu caranya, prosesnya sama, tujuannya sama, ya, ya, tetapi di situng itu kita hanya men-scan ataupun pindai, kemudian kita masukkan dalam aplikasi situng, kita input. Tetapi dalam Sirekap ini, penggunaan aplikasi baru itu, ya, hanya dipoto atau dipindai, ya, kemudian kita masukkan dalam aplikasi, dan ketika dimasukkan aplikasi langsung nampak hasilnya. Nah, itu sebagai salah satu bahan sandingan kita, ya, walaupun nanti di hasilnya kita berlaku jenjang rekap berjenjang. Mulai dari penghitungan suara di TPS, kemudian rekap di PPK, ya, ada 2 rekap PPK itu, ada 2 produk hukum, kalau dulu ada DA1, kemudian ada DA1, nah kemudian rekap lagi di tingkat kabupaten kota, terus provinsi, dan sampai dengan rekap hasil di nasional. Kita kembali lagi kepada PHPU tadi, ya. PHPU tadi, orang yang merekayasa hasil tersebut, ya. Dengan adanya Sirekap tadi, ya, minimal, ya, sudah meminimalisir para oknum-oknum yang merekayasa dan menggadaikan integritasnya, itu. Jadi seperti yang kita lihat bahwa ada fast counting biasanya di hari pemilu yang langsung ada di hari itu juga hasilnya, Pak, ya. Jadi dengan jumlah surat suara yang sebanyak itu di seluruh Indonesia dan dalam waktu yang singkat, apakah memang hasil itu akurat, Pak, penghitungan jumlah suaranya, walaupun dengan menggunakan aplikasi, gitu, Pak? Akurat, sangat akurat. Karena di produk pertama itu ada yang namanya C-Plano. C-Plano itu ada PPWP, kemudian ada DPD, ada DPR, DPRI, ada DPRA, kemudian terus ada DPRK, ya. Produk itulah nanti yang, dan malah ketika lahir produk pertama di TPS itu, masyarakat pun siapapun juga bisa mendokumentasikan. Artinya apa? Kita di dalam tahapan ini juga berlaku transparan, ya. Tidak ada satu hal pun yang kita tutupi. Termasuk para saksi, para pengawas, ya, juga bisa semuanya mengakses. Kemudian baru lahir yang namanya produk C salinan. Nah, salinan itulah nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sirekap, ya, yang sudah ditandatangani oleh
semua KPPS, ditandatangani oleh saksi, ditandatangani oleh pengawas, ya. Kemudian ya hasil daripada itulah keluar nanti baru kita sampaikan kepada para saksi, para yang berwenang, ya, para yang berwenang yang bisa kita berikan. Kecuali orang-orang yang tidak berwenang, ya. Kalau yang berwenang ini para saksi partai paslon, saksi persorangan, kemudian saksi peserta pemilu. Seperti itu dia. Jadi nggak perlu para peserta pemilu ini nggak perlu risau dengan nggak perlu takut dengan hasil-hasil yang dihasilkan dengan produk-produk tadi. Yang penting mereka harus kuat. Ketika mereka nanti terjadi hal suatu perselisihan, ketika ingin mereka mengajukan PHPU, mereka lengkap dengan bukti-bukti ini. Itu. Berarti setiap melaporkan harus ada bukti yang mengarah ke sana, Pak, ya. Baik, terkait dengan PHPU tadi, apa strategi KIP untuk menghindari PHPU pada tahun ini, Pak? Dan kalaupun misalnya masih terjadi, apa langkah yang akan dilakukan? Iya, strateginya kita lebih kepada penekanan internal, ya. Internal itu KPPS. Ya, mereka harus bekerja profesional dan berintegritas. Ya. Mereka harus jujur, mereka juga harus adil, ya. Mereka juga harus transparan, dan mereka juga harus akuntabel terhadap dengan hasil tersebut, ya. Kemudian harus bertanggung jawab, ya. Kemudian juga mereka harus profesional, harus teliti mereka, ya. Harus teliti setiap produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum tadi kan ada berapa tadi? Ada C1 plano, ada C1 salinan, kemudian ada DA1, ada DA, DB, seterusnya sampai dengan DC, seterusnya sampai dengan rekap di tingkat nasional. Nah, produk-produk itulah yang bisa membuat terjadinya gugatan. Nah, ketika produk itu sudah dilakukan dengan tata cara yang benar, dengan juga hasil juga yang didapatkan juga sudah sesuai, ya, sudah sudah ditandatangani oleh KPPS, oleh para saksi, oleh para PTPS, ya. Kemudian kalaupun mereka ada merasa keberatan juga bisa diselesaikan di saat proses penghitungan suara tersebut, ya. Kalaupun nanti tidak bisa diselesaikan itu, juga masih mereka punya kesempatan, ya. Bisa juga mereka menunjukkan pada Bawaslu, ya. Bawaslu nanti ada istilahnya namanya putusan cepat, ya. Di situ juga kita bisa eksekusi. Nah, ketika juga di situ juga mereka nggak puas, juga mereka juga bisa ajukan ke MK. Jadi berbicara keakuratan itu dan bicara itu pasti. Karena bicara orang tidak puas, ya pasti juga orang juga merasa tidak puas, ya. Itu. Yang penting kita tata caranya sudah sesuai dengan tuntutan peraturan perundangan dan peraturan PKPU itu. Baik, Pak. Berarti jika memang terjadi PHPU ini, berarti yang melaporkan itu apakah para calegnya sendiri atau bisa dari para pendukung ataupun peserta pemilu, Pak? Jadi PMK nomor 1 tahun 2019, kita belum tahu PMK baru ini apakah direvisi atau lahir baru nantinya, ya. Itu boleh mereka melaporkan secara perseorangan. Tetapi mereka harus ada persetujuan dari ketua dan sekjen pimpinan partai politik, ya. Ketika mereka ada rekomendasi tersebut, ada persetujuan, bisa dilaporkan secara perseorangan. Juga bisa dilaporkan secara peserta pemilu. Peserta pemilu ke partai politik. Ada perseorangan, DPD, kemudian ada paslon presiden. Jadi ya dibolehkan, nggak menjadi masalah. Itu. Berarti boleh siapa saja asalkan ada persetujuan dari partai politiknya. Ya. Baik, Pak, silahkan mungkin sampaikan closing statement untuk para caleg dan juga untuk para peserta pemilu yang akan memilih untuk tahun ini, Pak. Ya, kita meminta dan menghimbau pada seluruh masyarakat khususnya Banda Aceh, ya, agar tidak golput, ya, tidak apatis, gunakan hak pilih, ya, kemudian hindari money politik, ya, jangan sampai juga suara kita digadaikan dengan uang recehan, ya, dan kita perbedaan memilih itu biasa, ya, itu menjadi rahmat bagi kita, dan dengan perbedaan itu kita bisa bersatu
bisa selalu menjaga ketertiban, ya, khususnya kita Kota Banda Aceh. Dan terakhir, kami ingin mengajak para seluruh penonton ataupun ya pemirsa PTM baik dimanapun berada, ya, agar tanggal 14 Februari tahun 2024 ini datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Baik, itu dia tadi pemirsa pembincangan kita terkait tema kita pada hari ini terkait potensi PHPU 2024 sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita Pak Hasbullah Yunur SPD MPD. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Dan rekan PTM jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan acara kita PTM di setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10 pagi dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berbagai konten-konten terbaru dari kami. Saya Rani Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.